Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Susiani dari kelas SMC kelompok 11 ingin menyampaikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Abdul Manan. Sebelum mengetahui tentang pemikirannya, sebaiknya kita mengetahui tentang biografi. Biografi Muhammad Abdul Manan. Bernama lengkap Muhammad Abdul Manan. Ia lahir di Bangladesh pada tahun 1918. Manan memiliki istri yang bergelar master di bidang ilmu politik yang bernama Nargis Manan. Pada tahun 1975, 5 tahun sebelum terbentuknya Islamic Development Bank di Jeddah, Arab Saudi, sebenarnya Manan ialah tokoh ekonomi Islam yang memiliki usulan tentang penciptaan bank atau Muslim World Bank. Pada tahun 1960, Manan menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi. Kemudian ia bekerja di beberapa kantor ekonomi pemerintahan di Pakistan. Apa saja karya Muhammad Abdul Manan? Selama 30 tahun karirnya, Manan memiliki beberapa peran besar dalam sejumlah organisasi pendidikan ekonomi. Pada tahun 1970 di Pakistan, ia melahirkan karya yang pertama, yaitu Islamic Economics Theory and Practice. Asumsi dasar Manan di antaranya adalah Manan tidak meyakini teori Adam Smith yang menyebutkannya harmony of interest dibentuk oleh mekanisme pasar. Manan juga menolak pandangan Marxis. Ia menekankan pentingnya melepaskan diri dari pandangan neoklasik positivis dengan menyebutkan bahwa data historis dan wahyu harus menjadi dasar observasi. Selanjutnya, Manan melakukan penolakan terhadap pandangan tentang kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen karena akan menimbulkan dominasi eksploitasi. Kemudian, Manan menerangkan bahwa Islam mengizinkan kepemilikan swasta selama taat pada kewajiban moral dan etik. Langkah pertama Manan dalam mengembangkan ekonomi Islam adalah menentukan secara sederhana basic ekonomi functions, diantaranya konsumsi, produksi, serta distribusi, kerangka institusional ekonomi Islam. Menurut Muhammad Manan adalah pertama, perpaduan antara individu, masyarakat, dan negara. Kedua, mekanisme pasar dan peran negara. Ketiga, kepemilikan swasta yang bersifat relatif dan kondisional. Keempat, implementasi zakat. Kelima, pelarangan riba. Pandangan Manan mengenai produksi yaitu ia menekankan bahwa prinsip kesejahteraan ekonomi menjadi dasar dalam setiap kegiatan produksi. Kemudian ia juga berpendapat bahwa produksi berkaitan dengan quality atau pencapaian nilai guna. Barang atau jasa yang diproduksi harus yang sesuai aturan syariah, yaitu halal dan menguntungkan agar tercipta quality. Manan merumuskan faktor produksi ada 3, yaitu tenaga kerja, modal, dan organisasi. Manan juga kembali menekankan bahwa prinsip fundamental dalam proses produksi yang wajib diperhatikan dalam prinsip kesejahteraan ekonomi jika dilakukan perbandingan dengan kondisi perekonomian sekarang. Maka konsep Manan masih sangat relevan apabila konsep tersebut dia aplikasikan pada suatu negara. Namun untuk menunjang usaha mencapai kesejahteraan, intervensi pemerintahan harus ditingkatkan terkait dengan aktivitas perekonomian baik dalam aspek material maupun non-material. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.